Hewan di sana ada. Bisa ada. Kan CV-nya di harga mana? Iya. Ada. Bisa ada di mana? Bisa ada di itu. Aska ada, Aska? Udah hadir, Aska? Mana, Aska? Aska gimana pengalaman bikin tugas UTS-nya kah? Cerita kah? Halo? Ada Aska, Aska? Ya, jadi sebelum kita mulai, ingin menyampaikan kemarin tugas yang sudah dikumpulkan sudah saya terima. Ya, terima kasih. Sudah banyak yang komen juga ya, luar biasa. Dari teman-teman atau koleganya teman-teman. Yang saya appreciate juga Aska, luar biasa. Udah nggak ada anggota yang lainnya, tapi bisa memvideokan gitu ya. Mungkin pakai ini ya, apa, stand kamera Kak. Pakai itu nggak Aska? Masih serius Askanya. Ya Pak, nggak di videoin sama teman. Itu tadi maaf nggak ke itu, nggak sinyalnya jelek. Oh, ya udah banyak penggemarnya lah, insya Allah ya Kak ya. Harusnya nama temannya disebutin tuh Kak. Oh iya Pak, nanti dicantumin namanya. Kemudian sebagaimana juga yang pernah disampaikan dari video yang sudah di-share, saya juga ingin ngumumin siapa yang dapat apresiasi pribadi dari saya ya, bersama tim di sini, panitianya ada gitu ya. Kebetulan panitianya istri dan anak-anak saya gitu ya. Sebagai penerima appreciate untuk nilai uang 500.000 itu diperoleh oleh kelompok, mana catatannya? Bentar. Saya lihat dulu catatannya. Bentar. Kelompok kelompok 2. Siapa nih? Kelompok 2 itu siapa? Siapa aja kelompok 2? Raisen aja, Raisen lah.
Cukup raise hand. Kalau lagi pada, oke, Sabina. Oke. Sip. Oh, Bella warna tangannya beda sendiri, Bel. Dan, oke, itu kelompok 2. Nanti tolong perwakilannya japri saya, apakah itu nanti apresiatnya mau ditransfer atau mau berbentuk voucher GoPay atau apa ya, mangga. Dan, oke, yang memperoleh apresiasi senilai yang kedua, 300.000. Saya berikan ini yang kedua ketat banget soalnya, penilaiannya ketat banget. Hampir nilainya merata mulai. Jatuh pada, oke, siap. Jatuh kepada kelompok 1, ya, kelompok 1. Yang ada dialognya itu loh. Ada temennya, siapa yang sampai kebingungan nih, karena punya tagihan atau utang pajak ya. Nah ini saat ini juga akan kita bahas ya. Jadi kelompok 1 siapa ya kelompok 1? Sorry, ketat banget untuk memperoleh, hampir dibilang merata lah nilainya. Oke. Oh, ini masuk kelompok 1 juga, nak? Oh, ini masuk 2 kelompok. Oke. Berarti nanti perwakilannya ya, tolong japri teknisnya mau ditransfer ke salah satu orang aja, bukan untuk semua orang gitu. Jadi per kelompok ya, per kelompok yang dapatnya tadi. Yang lainnya juga bilang oke, luar biasa. Tentu juga nanti berefek pada nilai hasil UTS ya. Oke, siap. Kalau gitu kita mulai aja materi untuk sore hari ini, mengganti pertemuan kemarin. Ya. Kita bahas sengketa perpajakan. Ya. Oke, Halwa, thank you. Udah ngejapri nih teman-teman. Oke, perwakilan aja ya, kelompok 2 dan kelompok 1. Dan Aska juga boleh ngejapri juga. Nanti Aska ngejapri. Salah. Kok sini, maaf. Sorry. Oke, kita bicara sengketa perpajakan. Materi terkait dengan KUP sebelum UTS, kita bahas soal pemeriksaan pajak ya. Kemudian SKPLB ya, kemarin juga kita bahas. Nah itu juga, maaf. Yang namanya produk ketetapan itu bukan akhir segalanya bagi wajib pajak. Di sini saya ingin menegaskan lagi bahwa undang-undang itu memang menjamin equal antara hak dan kewajiban. Memang dari sisi perpajakan kami akan melihat bahwa kepada wajib pajak dituntut kewajibannya. Store, lapor. Store, lapor. Gitu kan ya. Itu pasti tuntutan kewajiban dari kami. Tapi sebenarnya begitu ada produk ketetapan dan WP dari awal juga sudah menyampaikan tidak setuju ya, atas koreksi dari pemeriksa, apakah itu nanti berangkat dari ekualisasi, misalkan koreksi pemeriksa, atau dari analisa, bahkan asumsi. Nah itu bisa
diajukan berupa sengketa perpajakan. Termasuk juga pembuktian. Termasuk misalkan penafsiran ketentuan. Karena yang banyak umum terjadi, misalkan kita nanti pelajari di PPH Badan, bahwa kaitannya dengan biaya itu ada deductible, ada non-deductible. Sehingga di SPT Badan itu selalu memunculkan ada koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Nah, kenapa? Dari sisi akuntansi memang sepanjang itu pengurang dari peredaran bruto, itu boleh. Tapi dari sisi perpajakan, tidak semua biaya tersebut bisa menjadi pengurang. Pengurang. Nah itu nanti kalau misalkan WP sampai bersengketa, menurut pasal 6, ini termasuk biaya yang dapat dikurangkan. Pemeriksa pun nanti berargumen, menurut pasal 6, sama-sama merujuk kepada pasal yang sama, tapi penafsirannya berbeda. Kata wajib pajak, kalau nggak ada biaya ini, kami nggak akan memperoleh penghasilan sebesar ini. Misalkan. Menurut pemeriksa, nggak bisa. Ini tidak diatur menurut Undang-Undang Perpajakan. Gitu. Nah, ini upaya menyesuaikan tadi, sudah dituntut kewajiban, maka ada hak. Salah satu haknya adalah wajib pajak boleh bersengketa. Itu pengantarnya. Nah, adapun sengketa perpajakan yang diproses di bidang saya, di bidang keberatan banding dan pengurangan. Jadi kalau tahapannya setelah WP diperiksa oleh kantor pajak, oleh pemeriksa di KPP, dan itu produknya adalah SKP, maka WP bisa mengajukan sengketa yang namanya keberatan ke bidang KBP di Kanwil sebagai instansi vertikal. Nah ini juga menjadi istilahnya kami menjadi pengadil di sini ya. Tapi kita bilang bukan pengadilan seperti yang umumnya, tapi sebagai kuasi peradilan lah. Kalau dibilangnya bidang KBP itu kuasi. Karena di sini beracaranya bukan seperti dalam persidangan. Nah, kalau KPP yang nerbitkan nggak mungkin kalau kemudian kita wajib pajak tidak setuju atas koreksi perusahaan, kemudian nanti yang proses KPP, maka dilimpahkanlah bahwa sengketa perpajakannya sudah ditetapkan oleh KPP, itu pengadilnya atau yang memproses permohonan sengketanya adalah di Kanwil dan dilimpahkan ke bidang KBP, bidang keberatan banding dan pengurangan. Prosesnya nanti setelah WP mengajukan permohonan, tetap diajukan ke KPP permohonan tersebut, dan sesuai ketentuan internal bahwa diatur kapan yang namanya surat permohonan keberatan yang diterima KPP harus segera dikirimkan ke Kanwil. Ada batas waktunya, ya. Dan itu menjadi IKU dari masing-masing unit kerja, itu khususnya KPP. Dari sana setelah permohonan dari wajib pajak yang masuk ke TPT di KPP diteruskan ke Kanwil, langkah selanjutnya Kanwil, ya, bidang KBP memproses permohonan dengan meneliti permohonan keberatan dari wajib pajak. Nanti kita bicara apa yang menjadi syarat ketentuan dari pengajuan permohonan keberatan. Nah, tadi saya sampaikan juga bahwa yang diajukan keberatan ini adalah atas SKP. Kemarin dari hasil pemeriksaan kan ada 4 jenis SKP ya. Ada SKP LB, lebih bayar, SKPN, nihil. Seperti itu bisa diajukan sengketa? Ya bisa. Kok bisa Pak? Udah lebih bayar padahal kan WP nerima uang nih. Kok bisa sengketa? Iya. Kenapa muncul sengketa? Karena pertama, WP di SPT tahunan atau SPT masanya menyatakan lebih bayar 10 miliar. Diperiksa, dikoreksi, lebih bayarnya jadi tinggal 1 miliar. Ya pasti umumnya WP keberatan. Ya istilahnya dengan prinsip self-assessment, saya sudah bisa melaporkan dengan benar, lengkap, dan jelas sebagaimana pasal 3. Tapi kalau diperiksa menjadi 1 miliar. Itu kasus, jadi produknya tetap SKPLB tapi WP keberatan. Kalau SKPN, ya kaitannya SKPN, kemarin juga kita singgung bahwa yang namanya wajib pajak badan bisa menyampaikan laporan keuangan dalam kondisi rugi. Rugi ini bisa dikompensasikan sampai dengan 5 tahun. Artinya,
Di saat WP menyampaikan SPT tahunnya rugi kemudian diperiksa, ya, hasil pemeriksaan balik lagi seperti tadi lebih bayar. Menurut wajib pajak awalnya ruginya adalah 5 miliar. Setelah diperiksa ruginya menjadi 5 juta. Nah, ini kan produknya tetap sama-sama SKPN. WP berhak mengajukan sengketa. Loh, Pak, betul kok kondisi kami ini rugi. Kok ruginya malah dikurangi menurut pemeriksa pajak menjadi 5 juta. Nah, ini bisa menjadi ranah keberatan. Kalau SKPKB kurang bayar ya pada umumnya WP misalkan laporannya nggak rugi, kemudian WP juga SPT-nya nggak lebih bayar, cuman WP sudah lapor kurang bayarnya 10 miliar diperiksa menjadi 13 miliar misalkan. Ya itu. Karena tadi menurut pemeriksa ada koreksi biaya-biaya yang menurut ketentuan perpajakan ini harus dikoreksi fiskal positif. WP bersih tegang, enggak. Ini bagian dari untuk memperoleh, mempertahankan dan mendapat penghasilan. Maka biaya tersebut bisa menjadi pengurang menurut. Nah itu silakan, wajib pajak juga bisa menunjukkan. Termasuk kemarin produk dari SKP KBT. Ya. Jadi produk SKP ada SKPKB, SKPLB, SKPN, SKPKBT. SKPKBT sepanjang kita memiliki data lagi ya, data tambahan di mana kepada wajib pajak sudah diterbitkan SKPKB, kemudian ternyata ada data baru, barulah kita lakukan pemeriksaan ulang dan terbitlah SKPKBT yang sanksinya 100%, 15 ayat 2. Nah, di saat WP sudah mengajukan permohonan, sudah dilakukan penelitian, persyaratan dan ketentuan, berikutnya tentu yang namanya penelaah keberatan, yang proses keberatan wajib pajak itu akan melakukan beberapa pemanggilan, permintaan dan pemanggilan. Dari situ bisalah mengerucut apakah koreksi dari pemeriksa ini sudah tepat ya, atau sanggahan wajib pajak yang sudah benar. Gitu, ya. Ini akan nanti diputuskan. Tapi sebelum diputuskan, kalau di pemeriksaan kemarin ada SPHP, di keberatan ada yang namanya SPUH. Setelah SPUH disampaikan pada wajib pajak dan diberikan waktu untuk memberi tanggapan, maka kepada wajib pajak akan diterbitkan surat keputusan. Surat keputusan menyatakan bahwa kami mempertahankan koreksi pemeriksa. Kalau menurut SKPKB 10 miliar, maka WP harus bayar 10 miliar. Itu kalau kalimat mempertahankan, artinya kita tidak mengabulkan permohonan wajib pajak. Lalu kalau upayanya surat keputusan yang menolak, apa upaya berikutnya dari wajib pajak? Wajib pajak bisa mengajukan banding. Banding ke pengadilan pajak. Nah, catatannya kemarin ya, di saat kita bicara sengketa atau kita bicara sanksi perpajakan disebutkan bahwa ada sanksi pasal 25 ayat 9. Kalau keberatan ditolak ada sanksi 50%. Nah, kalau misalkan ternyata WP menggunakan haknya beracara banding, sanksi itu nggak ada. Ya, nanti sanksinya bergeser ke pasal 27 ayat 5D, yaitu 100% kalau putusan bandingnya masih terdapat pajak yang harus dibayar, menolak atau mengabulkan sebagian. Nah, prosesnya dibanding, di sini WP menyampaikan permohonannya langsung ke pengadilan pajak, kemudian nanti pengadilan pajak akan meminta surat uraian banding ke Kanwil, ke bidang kami. Jadi nanti di sana ditanya lagi, dikonfirmasi lagi soal proses keberatan gitu kan ya, dan diuraikan oleh penelaah keberatan dalam surat uraian banding. WP menang pada saat beracara di pengadilan pajak, berarti mengabulkan seluruhnya. Ini putusan banding nanti menurut undang-undangnya ada banyak. Kalau di keberatan nanti putusannya, amar putusannya hanya 4. Kalau di banding lebih banyak lagi pengadilan. Kalau misalkan ternyata wajib pajak yang menang, apakah ada upaya hukum berikutnya, upaya luar biasa berikutnya? Ini bisa peninjauan kembali. Artinya kalau misalkan ternyata di pengadilan WP kalah, WP masih bisa PK ke MA. Kalau DJP yang kalah, artinya WP yang menang, kita pun bisa mengajukan PK ke Mahkamah Agung.
Dua-duanya bisa mengajukan yang namanya PK. Nah, sebelum proses PK, yang tadi kan kalau contoh SKPKB-nya adalah 10 miliar, di keberatan ditolak, dibanding ternyata WP menang, dan itu menjadi nol, itu sudah ingkrah. Atau kondisi sebaliknya, begitu dibanding ternyata WP juga tetap kalah, maka 10 miliar itu sudah menjadi utang pajak. Jadi batasannya sampai dengan pengadilan nih. Oh kalau gitu Pak, di PK itu utang 10 miliar sudah bisa ditagih oleh kantor pajak? Ya, dan itu sudah bisa dilakukan penagihan aktif. Nah ini pembedanya, di saat keberatan, di saat banding, 10 miliar SKPKB yang nilainya 10 miliar itu belum bisa ditagih oleh kantor pajak. Kalau WP menyatakan semuanya tidak setuju. Nah, ini beracaranya ke Mahkamah Agung. Jadi PK, peninjauan kembali itu adalah ke Mahkamah Agung, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau ada pertanyaan, apakah upaya luar biasa berikutnya setelah WP beracara dari pengadilan pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Kalau ada statement seperti itu, teman-teman harus yakin menjawab salah ya. Karena bukan ke Mahkamah Konstitusi, tapi ke Mahkamah Agung. Itu bicara sengketa pajak keberatan. Selain keberatan, memang ada sengketa apa lagi? Nah, ada non keberatan. Artinya misalkan WP dikoreksi oleh pemeriksa, ada peredaran usaha yang belum dilaporkan, ya WP ngakui. Nanti komponen dari SKPKB itu ada pokok, ada sanksi. Ya. Nah yang sanksinya ini, kalau pokoknya ini WP sudah mengakui bahwa itu kesalahannya, sanksinya WP bilang, Pak, sanksinya bisa dihapus nggak? Kan keinginan WP seperti itu kan. Pokoknya aja nilainya sudah cukup berat, memang ini kesalahan kami, kesalahan administrasi. Misalkan. Oh ada hak wajib pajak. Pasal 36 ayat 1 huruf A. Minta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam SKPKB. Itu gunakan haknya. Tapi kalau misalkan, Pak saya terlambat lapor, ada medianya juga, WP silahkan ajukan 361A. Kalau itu bicara STP. Karena sanksi administrasi itu kemarin disinggung bahwa sanksi perpajakan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama sanksi administrasi, yang kedua sanksi pidana. Jadi yang bisa diajukan pengurangan penghapusan itu sepanjang bicaranya sanksi administrasi. Ada di mana? Ada di SKPKB dan ada di STP. Itu kalau bicara sanksi administrasi. Apa aja? Silakan chat, sanksi administrasi itu ada apa aja? Sanksi administrasi perpajakan. Silakan di chat. Saya tunggu komentarnya. Ada yang masih ingat flashback? Sanksi administrasi perpajakan, apa aja tuh? Belum ada yang ngechat. Oke, Sabina. Denda, itu salah satunya. Oke, sanksi administrasi berupa denda. Dua lagi apa? Yang jelas sanksi pidana mah udah kan, bukan bagian dari sanksi administrasi. Bunga, satu lagi. Makasih Sofa. Kenaikan. Oke, komplit ya. Jadi bunga, denda, kenaikan. Nah itu yang bisa diajukan. Itu produknya ada di mana? Ya tadi yang saya singgung, ada di SKPKB, ada di STP. Jadi kalau WP di STP juga masih ada hak tuh, silakan minta pengurangan penghapusan sanksi. Nah, itu di pasal 36 ayat 1 huruf A. Berikutnya, 36 ayat 1 huruf B. Ini bicara pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Loh, kok bisa Pak SKP-nya tidak benar? Kemarin saya menyinggung atau menyampaikan bahwa yang namanya pemeriksaan
kami KPP itu punya jangka waktu 5 tahun. 2015, tahun pajak 2015 diperiksa tahun 2021 sudah daluarsa. Nah itu berarti SKP-nya tidak benar. Artinya boleh dibatalkan. Pak, saya sudah lewat, pemeriksaan ini sudah lewat jangka waktu, sudah daluarsa. Di mana 2015 ya berakhirnya di 31 Desember 2020. 16, 17, 18, 19, 20. Kalau misalkan sekarang Oktober 2021, KPP melakukan pemeriksaan atas Januari sampai dengan Oktober 2015, selesai itu, daluarsa. Daluarsa penetapan. Jadi daluarsa penetapan kaitannya jangka 5 tahun itu ada diatur di pasal 2, waktu kita bisa menetapkan secara jabatan dan kita periksa sampai dengan 5 tahun ke belakang. Juga ada di pasal 13, kewenangan kami memeriksa disebutkan juga bahwa kami DJP dalam hal ini KPP hanya diberi kewenangan sampai dengan 5 tahun untuk melakukan pemeriksaan. Nah, itu bisa dilarikan ke pasal 36 ayat 1 huruf B, pembatalan. Kalau pengurangannya gimana Pak? Kaitannya dengan pengurangan, SKP yang tidak benar, di sini umumnya terjadi bahwa di saat hak keberatan, nanti keberatan itu ada jangka waktu kapan diajukan, itu sudah lewat dari ketentuan, sudah lewat waktu, biasanya wajib pajak nggak ngerti bahwa ada hak yang lain, bisa diajukan pasal 361B, pengurangan atas SKP yang tidak benar. Jadi ini kan versi wajib pajak, versi wajib pajak. Nah itu nanti misalkan SKPKB yang tadi 10 miliar, setelah hak keberatannya lewat, maka WP masih bisa mengajukan 361B. Cuman di saat WP mengajukan 36 ayat 1 huruf B, ini tindakan penagihan tetap berjalan. Berbeda dengan saat WP menggunakan hak keberatan. Itu bedanya. Dan yang kedua, dalam proses keberatan ini ada pemanggilan. Kalau di 36 ayat 1 huruf B, maka yang proaktif adalah wajib pajak. Next, 36 ayat 1 huruf C, pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar. STP yang tidak benarnya kenapa sih sampai harus dibatalkan? Ya, human error ataupun kelalaian dari petugas pajak selalu ada kan, Dek. Di sini saya baru memproses bahwa WP sudah mengajukan perpanjangan penyampaian SPT tahunan. Kemarin kan disinggung kan bahwa ada hak penyampaian perpanjangan bagi penyampaian SPT tahunan baik orang pribadi ataupun badan. Namun dalam prakteknya yang sering mengajukan perpanjangan penyampaian SPT tahunan adalah wajib pajak badan. Apakah alasannya masih diaudit, belum selesai. Nah, jadi di saat WP, saya mau menyampaikan perpanjangan SPT tahunan badan, maka dia akan mengajukan surat ke KPP, permintaan perpanjangan, dan KPP sudah menyetujui. Artinya, yang semula jangka waktu terkait dengan pelaporan SPT tahunan badan 30 April dengan adanya perpanjangan bergeser ke 30 Juni. Jadi kalau jatah perpanjangan 2 bulan ya. Sudah dapat persetujuan berupa pemberitahuan. Di STP juga oleh kantor pajak. Dianggapnya terlambat. WP menyampaikan SPT tahunan 29 Juni. Iya. Kalau tidak ada perpanjangan, betul terlambat. Di pasal 3 ayat 4 bunyinya WP berhak mengajukan perpanjangan. Di pasal 7 ayat 1 bagi WP yang sudah lapor sesuai ketentuan dan atau menyampaikan perpanjangan itu tidak kena STP. Ilfil kadang-kadang saya memproses kalau ada permohonan karena itu ya, salahnya salah dari KPP. Kenapa? Lah, KPP sudah menyetujui kok, gitu kan, perpanjangan. Kenapa di STP juga? Itu yang kadang-kadang nggak habis pikir ya. Kalau misalkan di Jawa Barat 1, saya sih berkesempatan bisa manggil AR-nya. Kenapa sampai Anda STP? Gitu kan. Kalau sekarang saya di posisi Jakarta Pusat,
kemarin harus segera percepatan. Kalau misalkan ini sampai nanti merugikan wajib pajak karena ada tindakan penagihan, misalkan 1 juta lah, kemudian penagihan aktif, maka tanpa manggil AR langsung aja proses PAHMI. Oke Pak, kemarin hasil diskusi saya. Karena yaitu kenyataannya, ya, human error itu bukan hanya dari wajib pajak, tapi dari kantor pajak pun ada. Ya. Termasuk kemarin saya singgung kalau ternyata penyampaian jangka waktu yang bertepatan dengan hari libur kan itu harusnya tidak dikenakan STP. Batas pelaporan PPh pasal 21 20 Oktober untuk masa September 2021. Tanggal 20 libur, Sabtu atau Minggu. Maka sesuai ketentuan ini bisa bergeser ke hari berikutnya. Artinya dia nggak terlambat lapor kalau lapornya di tanggal 21 atau tanggal 22 misalkan, karena tanggal 20-nya hari Sabtu. Ini kadang-kadang di STP juga. Nah ini kalau udah dapat surat permohonan gara-gara alasannya itu, aduh, harusnya yang minta atau ngaku salah itu ya orang pajak gitu kan. Ngaku ke Kanwil, ya kami salah, ya itu lebih gentleman. Kalau ternyata udah salah yang nyuruh minta dihapus atau dibatalkannya tuh wajib pajak. Kadang-kadang ya nggak srek lah saya. Termasuk kalau misalkan bicara 36 ayat 1C tadi kalau bicara pembatalan ya. Artinya ini STP-nya harusnya nggak terbit kalau bicara pembatalan. Pak, bisa juga dikurangkan? Ya, pengurangannya di sini bukan pengurangan sebagaimana di ayat 1 huruf A. Tapi karena pengurangan salah hitung. Balik lagi, Undang-Undang Cipta Kerja keluar tuh kemarin di tanggal 2 November. Ya. Kalau sebelum 2 November kan sanksi itu, sanksi bunga diatur dengan persentase 2% per bulan. Tapi setelah Undang-Undang Cipta Kerja kan suku bunganya diatur oleh Menteri Keuangan. Dan ada aplikator pembedanya. Dihitung dengan ketentuan Undang-Undang lama sebelum Cipta Kerja. Ya pasti WP minta pengurangan. Jadi pengurangan di sini bukan larinya sebagai karena alasan likuiditas yang sebagaimana nanti diatur di pasal 36 ayat 1 huruf A, kesulitan keuangan. Tapi 36 ayat 1 huruf C-nya ini pengurangannya lebih kepada salah hitung dari pihak KPP. Dan sengketa berikutnya adalah 36 ayat 1 huruf D. Dia bicara apa? Pembatalan SKP yang tidak sesuai prosedur. Tidak sesuai prosedurnya di sini hanya 2 kondisi. Pertama, tidak diterimanya SPHP, ya, berarti proses pemeriksaan kan ada yang namanya mengenal SPHP apa? Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Dan tidak diundang pembahasan PAHP, pembahasan akhir. Maka 2 kondisi itu ternyata WP bisa membuktikan tidak diterima dan tidak diundang, maka SKPKB tersebut bisa dibatalkan karena tidak sesuai prosedur. Tuh gambarannya sebelum nanti kita masuk ke slide-nya, ke halaman berikutnya. Ada yang mau didiskusikan? Silakan.
Saya izin terima telepon dulu deh. Oke, nggak ada juga pertanyaan di chat. Izin lanjutkan kalau gitu. Nah, selanjutnya kita masuk review terkait dengan ketentuannya. Jadi kalau bicara pasal 36, ya, non keberatan itu ada di, maaf, kalau bicara non keberatan itu ada diatur di pasal 36. Ya. 36 ayat 1 huruf A,
36 ayat 1 huruf B, huruf C, dan huruf D. Yang tadi bicaranya pengurangan atau penghapusan sanksi, pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar, SKP yang tidak benar, 361C, pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar, dan 361D, pembatalan SKP yang tidak sesuai prosedur. Nah, adapun dari pasal 36 ini, petunjuk pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Ya, Peraturan Menteri Keuangannya ada di PMK 8 tahun 2013. Bagaimana dengan keberatan? Ya. Di Undang-Undang KUP-nya diatur di pasal 25-26. Ya. Ada 2 pasal, di situ pasal 25-nya wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas SKP, KB, P, LB, nihil, termasuk juga pemotongan pemungutan. Ya. Kemudian kalau pasal 26-nya mengatur kapan harus diajukan. Kemudian ada juga terkait dengan sengketa atas dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh wajib pajak dalam proses pemeriksaan. Nah, juklak dari pasal 2526 soal keberatan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 9 nomor 9 tahun 2013. Jadi urut-urutan ya, 8, 9. Ini tambahan saja sebagai pengetahuan, balik lagi sebenarnya. Di saat produk ketetapan itu ada yang salah, apakah salah pasal, salah hitung, ya, itu ada ketentuan untuk mengatur perbaikannya, yaitu di pasal 16. Ya, masalah tata cara pembetulan produk. Ya cuman balik lagi kan, sudah ada pasal ini kadang-kadang KPP yang minta untuk pengajuan itu wajib pajak. Padahal kalau di sisi administrasinya, di saat kita dalam hal ini sebagai wajib pajak tidak salah, ya harusnya KPP lah yang nerbitin. Nah, cuman bicara pasal 16, ini nanti juklaknya di PMK 11, kita hanya bahas yang 36 dan 25, ya, keberatan dan non-keberatan. Nah, di saat wajib pajak menggunakan hak, baik itu keberatan maupun non-keberatan, maka ketentuannya diajukan ke KPP, di mana dia terdaftar atau dia dikukuhkan. Sesuai ketentuan, setelah KPP menerima permohonan tersebut, meneruskan ke Kanwil. Dalam jangka waktu tertentu, bicara non-keberatan, itu penyelesaiannya 6 bulan. Bicara keberatan, penyelesaiannya 12 bulan. Maka Kanwil dalam hal ini bidang keberatan, KBP, setelah memproses sesuai jangka waktu yang ditentukan, menyampaikan SK kepada wajib pajak tembusan ke KPP. Kalau dikabulkan berarti KPP harus mengurangi utang pajak. Kalau ditolak berarti KPP bisa melakukan tindakan penagihan. Gitu. Jadi deteren efek dari keputusan oleh bidang KBP bisa berdampak positif bagi wajib pajak kalau mengabulkan, ya, dan berdampak positif bagi KPP kalau menolak. Artinya di sini tindakan penagihannya bisa dilanjutkan. Karena jangka waktu pembayaran itu hanya 1 bulan kan, SKPKB, STP. Begitu nanti geser karena haknya sedang diajukan keberatan, maka 1 bulannya geser sampai nunggu surat keputusan keberatan. Tapi kalau non keberatan, biasanya saya sampaikan bahwa non keberatan tidak menunda tindakan penagihan, tapi dalam praktiknya KPP menghormati hak wajib pajak, diberikan relaksasi. Silahkan, kalau sudah diputus oleh Kanwil, maka tindakan penagihan bisa jalan. Tapi itu ranahnya profesional judgment dari masing-masing seksi penagihan di kantor pelayanan pajak. Ini bicara PMK 9 yang mengatur tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan. Di sini, di saat wajib pajak mengajukan keberatan, kemana keberatannya? Wajib pajak bisa mengajukan keberatan ke KPP. Dalam hal ini, maksudnya surat ditujukan kepada Dirjen Pajak, CQ, Kepala Kantor KPP apa. Dan pengajuannya tadi disinggung bahwa kalau bicara keberatan hanya bicara SKP. Ada SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN. Atau output oleh pihak ketiga. Ya.
hanya terbatas materi atau isi SKP atau pungutan-pungutan. Dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan. Di sini kan tadinya saya sudah sampaikan, sebelum produk ini keluar, kan WP udah menyatakan tidak setuju. Berarti ngomongnya ke arah materi. Kalau ternyata di pemeriksaan materinya WP setuju, kemudian mengajukan hak keberatan, berarti ini nanti bunyinya. Kenapa Anda keberatan? Oh, saya nggak bisa bayar, Pak. Berat kalau jangka waktunya sebulan. Ya nggak bisa, bukan ranah keberatan itu. Jadi kalau memang WP pada saat pemeriksaan sudah menyatakan tidak setuju, maka bisa tanpa menunggu lama setelah produk ini keluar, ajukan aja langsung permohonan keberatan. Tanpa menunggu jatuh tempo 1 bulan dari SKPKB, begitu nanti permohonan masuk, maka tindakan penagihan nggak bisa lanjut. Nunggu nanti surat keputusan keberatan. Jadi bicaranya harus bicara menyangkut materi. Menurut pemeriksa ini terutang, menurut WP tidak. Menurut wajib pajak ini objek, bukan objek, menurut pemeriksa objek. Menurut pemeriksa ini adalah objek dividen, menurut wajib pajak ini adalah objek bunga. Nah, itu bicara langsung ke materi. Maka permohonan seperti itu menjadi syarat. Ya, bahwa di saat WP mengajukan keberatan harus bicara materi, bukan bicara hal yang lainnya. Karena WP di saat pemeriksaan pun sudah komit atau sudah menyatakan statement tidak setuju atas koreksi pemeriksaan. Jadi di sini surat keberatan, surat yang diajukan oleh WP kepada Ditjen Pajak mengenai keberatan terhadap suatu SKP atau pemotongan pajak oleh pihak ketiga. Nah, bagaimana penyampaian permohonan keberatan? Wajib pajak bisa menyampaikan surat permohonan keberatan itu secara langsung dengan bukti penerimaan surat BPS. Jadi kalau datang kantor pajak, ada belangko permohonan, ada lampirannya cukup dengan SKP-nya, KPP menerbitkan bukti penerimaan surat, argo 12 bulannya itu dari sini. Pandemi Pak, ada cara melalui pos. Cap pos itu juga jadi bukti bahwa kapan surat keputusan itu harus terbit. Cap posnya dihitung dari, jadi 12 bulan itu kalau misalkan baik secara langsung dengan diberikan bukti penerimaan surat dan juga cap pos. Kalau cara lain silahkan dengan ekspedisi atau e-filing. Ada aplikasi e-objection. Jadi pengajuan keberatan pun dengan adanya pandemi, wajib pajak bisa mengajukan permohonan dengan secara e-objection. Nah, sudah kita ketahui bahwa tata cara pengajuannya, barulah kita bicara syarat. Syarat pengajuan keberatan. Di sini, pengajuan keberatan tertulis dalam bahasa Indonesia. Walaupun WP-nya berafiliasi, pembukuannya pakai mata uang asing, ya, bahasanya juga bahasa asing, tetap kalau begitu hak keberatan, maka wajib pajak harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak disertai alasan. Nah, ini alasannya apa? Menurut pasal 6 ini biaya. Itu menjadi dasar wajib pajak mengajukan keberatan. Contohnya. Jadi selain nanti mengumumkan alasan juga ada perhitungan pajak terutangnya menurut wajib pajak. Jadi di format PMK 9 ini ada terkait bagaimana bentuk surat permohonan keberatan. Syarat berikutnya satu keberatan untuk satu SKP dan juga untuk satu pemotongan pajak. Jadi kalau WP diperiksa terbit ada SKPK BPPH Badan, SKPK BPPH Pasal 21, ada SKPK BPPN, maka semuanya ini harus satu-satu. Nggak bisa karena jenisnya PPH satu surat. Nggak.
harus 1 SKP. Telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP. Yang tadi, dalam pembahasan akhir, apakah seluruh koreksinya setuju, WP tidak setuju, maka SKPKB terbit 10 miliar, karena WP tidak setuju, nggak ada yang dibayar. Itu belum menjadi hutang. Nah, yang 10 miliar ini, lihat ada catatannya, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Artinya hampir 13 bulan lah. 13 bulan. 13 bulan kalau misalkan dari dihitung SKPKB terbit. Tapi kalau misalkan, nah geser lagi, pengajuannya jangka waktunya 3 bulan. Sejak SKP dikirimkan atau potput oleh pihak ketiga. Artinya jangka waktu terbitnya Oktober, jatuh tempo berarti kan November. Hak untuk pengajuan keberatan sejak SKP dikirim, katakanlah berarti di Oktober juga lah. Berarti 3 bulannya November, Desember, Januari. Januari diajukan, berarti nanti tindakan penagihan nunggu dulu nih, sampai dengan 13 bulan. 12 bulan plus 1 bulan ini. Artinya itu udah dari 3 tambah 13, udah 16 bulan nunggunya. Kemudian ditandatangani oleh WP, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan WP, dilampiri surat kuasa khusus. Mohon maaf. Lost signal tiba-tiba ya. Itu kendala dari PJJ. Walaupun sudah ada pakai wifi, tetap aja di rumah atau di kantor nih, kendala itu selalu ada. Termasuk mungkin di tempat teman-teman. Sorry. Oke, kita lanjut. Nah ini syaratnya yang tadi bicara pengajuan keberatan. Artinya di sini secara skema ya, pengajuan permohonan keberatan itu diatur paling lama 3 bulan sejak SKP dikirim. Kalau kita sebagai wajib pajak sudah tahu dari awal kita tidak setuju atas koreksi pemeriksa, SKP terbit segera ajukan keberatan, nggak usah nunggu 3 bulannya. Karena apa? Di saat nanti WP segera mengajukan permohonan keberatan, diketahui oleh Kanwil bidang keberatan ada syarat yang belum lengkap, maka surat keberatan ini akan diminta segera dilengkapi. Prakteknya bagaimana yang terjadi? WP selalu memanfaatkan tunggu 3 bulan. Begitu 3 bulan masuk ada persyaratan yang tidak dipenuhi, maka surat permohonan keberatannya akan ditolak formal. Jadi hak keberatannya hilang. Bergeser nanti bisa ke 361B. Oleh karena itu, kalau nanti kita mendampingi wajib pajak atau sebagai wajib pajak, diperiksa kita sudah menyatakan tidak setuju atas koreksi pemeriksa, tidak perlu menunggu 3 bulan untuk mengajukan keberatan, misalnya 1 bulan langsung ajukan permohonan keberatan. Sehingga nanti memberikan
masih tersedia ruang kalau misalkan surat permohonan keberatan kita ada yang tidak memenuhi persyaratan. Oke? Karena kalau misalkan sudah lewat dari 3 bulannya, maka akan kita tolak. Pak, kalau kondisi pandemi kemarin gimana Pak? Pandemi ini belum dicabut. Kepres 12 tahun 2020-nya menyatakan bahwa kita sedang masih mengalami kondisi luar biasa, yaitu pandemi, itu belum dicabut. Dan ini bisa menjadi tambahan jangka waktu pengajuan. Karena dari Kepres 12 2020 tersebut, muncul terbit SE 22 2020 dan diganti dengan SE 32, dilengkapi dengan SE 32. Jangka waktu pengajuan keberatan ini yang semula 3 bulan ditambah 6 bulan. Jadi jangka waktunya bahkan sampai dengan 9 bulan. Ini untuk menyatakan kondisi di luar kekuasaan wajib pajak. Oh Pak, kan PPKM? Iya, tapi kita berangkat ada ketentuan dari Kepres 12 tahun 2020 yang menyatakan bahwa kondisi pandemi, dan kita pun ada ketentuan SE yang menyatakan bahwa atas pengajuan permohonan keberatan itu ditambah jangka waktunya dari 3 bulan menjadi 9 bulan. Jadi tambahan pengajuannya adalah 6 bulan. Oke, sampai dengan sini ada yang ditanyakan dari teman-teman? Slide-nya segera saya bagikan melalui Sadewa, kemudian tadi perwakilan dari masing-masing kelompok yang saya mau beri appreciate, saya tunggu ya. Nanti teknisnya apakah ditransfer atau berbentuk voucher misalkan, voucher Gojek atau Grab. Ya. Kalau tidak ada, sementara tolong dinyalakan videonya untuk bukti. Kalau yang lagi dalam perjalanan nggak apa-apa, saya persilahkan. Yang bisa tolong di... Oke. Satu, dua... Yang slide berikutnya, 1, 2, 3, oke. Di chat juga nggak ada yang bertanya? Oke. Apa-apa, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Nanti jadwalnya saya koordinasi lagi sama Sadewa. Mudah-mudahan bisa mulai sesuai dengan jadwal. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.